Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita lanjutkan Kidung Jemaat 3 ayat yang kedua. Kau memberikan pengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Shalom. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita semua, sehingga kita mampu memenuhi panggilan Tuhan pada pagi hari ini untuk membangun ibadah. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku bahwa ibadah pada pagi hari ini hanya kami laksanakan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ambillah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan lurus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan lurus. Di hadapan Sang Rahmat, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan lurus. Ada seorang anak lelaki remaja pergi ke pasar mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Setelah pulang dari pasar,
dia ditegur oleh bapaknya. Kata bapak, bukannya takut anak itu, tapi malah menjawab dengan bercanda, melanggar peraturan lalu lintas itu kan kalau ada polisi, Pak. Kalau tidak ada polisi, tidak apa-apa kok tadi. Aman-aman saja, Pak. Itu jawaban si anak. Mendengar jawaban anaknya itu, bapaknya hanya diam, heran, prihatin dan mengelus dada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan selaku Bapa kita juga sering mengelus dada melihat tingkah laku yang kita lakukan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang tidak boleh dilakukan malah cenderung menantang kita untuk melakukannya. Kalau saya sakit, lambung saya kumat, dokter bilang jangan minum kopi, Bu. Tapi menantang saya mau kopi enak, tetap saya langgar. Apa yang seharusnya kita lakukan justru sering kita lupakan. Padahal yang menjadi ciri orang Kristen, ciri anak Tuhan ialah menjadi pelaku-pelaku firman dan berjalan pada jalur kekudusan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah yang menjadi dasar ibadah minggu pada pagi hari ini, sekaligus akan menjadi pergumulan firman Tuhan. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami yang telah Bapa jadikan sebagai manusia baru, tetapi seringkali kami melanggar arahan dan perintah. Kami masih sering iri hati, sombong, dan tidak peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan kami. Kami sering menutup mata dan telinga. Bahkan kami sering melupakan Engkau ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa. Mampukan kami untuk senantiasa melakukan semua kehendak-Mu, sehingga kami boleh benar di hadirat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengakui segala salah dan dosa, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Mari bersama-sama dengan umat percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Kami telah diberi dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Engkau telah memberi kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu Bu Yuliana Susmiati di pagi hari ini yang sudah Kau pilih untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu ya Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami
jawab, sudah takdir yang Maha Kuasa kali ya. Mendengar jawaban sang artis itu saya jadi bingung. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih merencanakan kita untuk berpisah? Bukankah kehadiran Hawa di dalam proses penciptaan manusia yang pertama kali itu karena kita diciptakan, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik jika manusia seorang diri saja. Jadi Hawa diambil dari tulang rusuk Adam supaya Adam tidak sendirian. Jika demikian, bagaimana mungkin Tuhan menghendaki sebuah perceraian terjadi? Tetapi begitulah kita manusia yang cenderung mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita buat sendiri. Jika menyalahkan orang lain saja sudah tidak baik, apalagi menyalahkan Tuhan dengan mengatakan sudah takdir kalian, berarti dia menyalahkan Tuhan. Nah, begitu ringannya sang artis itu melemparkan kata-kata jawaban tanpa menyadari konsekuensi dari perkataannya itu kelak. Dan yang menjadi pesan dari gambaran di atas, berhati-hatilah dalam berpikir, berkata, karena itulah yang terpenting di dalam hidup. Tetapi pada pagi hari ini bukan itu yang menjadi pergumulan di dalam firman Tuhan kita kali ini. Yang akan kita renungkan pada 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, yaitu ayat yang ke-7 yang menjadi tema kita tadi. Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Kita melakukan bukan untuk yang dianggap jahat oleh Tuhan, melainkan kita dipanggil untuk hidup kudus, seturut dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya. Dan pada ayat selanjutnya dengan keras Tuhan menyatakan bahwa karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bapak Ibu yang kita kasihi, mari kita bayangkan jika kita dianggap menolak Tuhan, Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Atas kasih Allah kita ditebus, diselamatkan, dan dianugerahkan Roh Kudus sebagai penolong kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi atas segala kecemaran yang kita lakukan itu, kita justru dianggap menolak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus ini berisikan tentang dorongan dan keteguhan iman jemaat Tesalonika pada waktu itu. Mengapa? Karena pada waktu itu mereka hidup menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Melalui Rasul Paulus, Tuhan ingin jemaat Tesalonika hidup kudus menjauhi segala percabulan pada waktu itu. Mereka hanya boleh mengambil satu istri saja atau satu suami saja untuk menjadi pasangan yang sah bagi mereka.
mereka harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang suka berzina, berselingkuh, dan berperilaku seks yang menyimpang, yaitu nikah sedara. Pada waktu itu dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dan Tuhan menegaskan lagi bahwa siapa yang hidup di dalam kecemaran atau percabulan, dia akan mendapat hukuman. Ingat, siapa yang hidup seperti itu, Tuhan akan menghukumnya. Dan itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan siapa yang menolak, itu berarti dia menolak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika saat ini Tuhan bertanya, apakah kita, hei pemandang Warujene, apakah jemaat Warujene sudah hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita bertanya kepada hati kita, karena hanya hati kita yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia, bumi yang kita pijak ini telah dikutuk oleh Tuhan karena dosa dan kesalahan Adam dan Hawa. Jadi di dalam dunia ini penuh dosa dan pencobaan. Artinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu sangat sulit, tidak mudah. Mari kita ingat, sudah berapa banyak kali kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Mengapa kita lakukan? Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran kita. Padahal kita tahu bahwa hal itu negatif dan bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena tindakan kita adalah buah dan hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Itu pun pernah terjadi di dalam hidup saya. 20 bulan yang lalu ketika saya mendengar adik saya kecelakaan, saya menelepon semua saudara saya. Ada satu saudara saya yang dari Tuban mengatakan, datang ke makam D, membawa rokok dinyalakan ke makam Bapak biar dia membantu. Saya tidak memakai hati saya. Saya berpikir saya datang ke makam seperti itu, Bapak. Setelah saya tahu, itu juga tidak membantu. Saya tahu itu negatif, tapi tetap saya lakukan. Itulah yang saya lakukan diperintahkan oleh pikiran saya, bukan hati saya. Dan betul, kalau kita melakukan dengan pikiran kita tidak membuahkan hasil, tetap adik saya diambil oleh Tuhan karena memang hidupnya milik Tuhan, bukan milik kita. Dan saya pun juga menyalahkan Tuhan. Tuhan, adik saya itu orang baik. Dia ke gereja setiap hari, dia membawa jiwa-jiwa baru. Kalau di firman Tuhan berjanji, kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka bonusnya umur panjang. Mana Tuhan, itu di depan jenazah adik saya berpikir seperti itu. Setelah adik saya dimakamkan, saya bilang kepada adik-adik saya, berhenti berbuat baik, karena janji Tuhan tidak digenapi. Itu Bapak Ibu, saya menyalahkan Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya pun diingatkan bahwa semua itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dan saya menyadari semua itu. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengingatkan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai anak Tuhan, penyerahan diri sepenuh hati berarti mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk hidup kudus, sulit bagi kita hidup untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Karena tubuh dan tabiat dosa cenderung menarik untuk kita lakukan demi memuaskan keinginan daging kita. Ingat, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, atau sebaliknya. Karena keduanya bertentangan, maka setiap kali kita melakukan apa yang kita kehendaki, bukan dari keinginan roh yang kita lakukan, tetapi keinginan daging kita yang justru kita lakukan. Tetapi bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan, selaras dengan pikiran dan perasaan dan hati Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah soal apakah kita mampu atau tidak. Apakah saya mampu ya, saya hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melainkan apakah kita mau atau tidak. Kalau kita menganggap kita mampu, jelas gak kuat. Tapi kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan, karena Kristus adalah Ia bagi kita. Itulah janjinya Bapak Ibu. Artinya selama kita mau dan siap melakukan firman Tuhan, maka Kristus melalui Roh Kudus akan melakukan, menguatkan dan menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lama menjadi Kristen adalah tahun-tahun yang indah di dalam hidup kita. Tetapi sudahkah kita menjaga keindahan itu dengan selalu berusaha hidup kudus agar berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita selalu berusaha supaya Tuhan bersuka cita karena panggilannya atas hidup kita tidak sia-sia. Mari kita belajar terus agar Tuhan tidak terus mengelus dadanya melihat kecemaran hidup kita. Jika kita mau berupaya, maka Tuhanlah yang berjuang di dalam hidup kita. Ingat, jika kita mau berusaha, maka Tuhanlah yang berjuang di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu bisa kami tanam di dalam hati kami, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Bapa firmankan sesuai dengan kehendak. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah lesu, membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
supaya turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama dengan kami. Bapak kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama dengan kami, bagi yang sakit Tuhan, sembuhkan. Bagi yang malas, keturlah rindu hatinya supaya tergerak untuk datang dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah. Bapak kami juga mohon agar pandemi segera berlalu, supaya kehidupan kami bisa kembali rumah. Bantulah mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang masih mencari pekerjaan. Berikan kesehatan kepada kami semua. Pertemukan jodoh bagi mereka yang tengah sendiri. Berikan mereka pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun rumah tangga yang baik, berbahagia, serta takut akan Tuhan. Berkati negara kami, agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman dari para pemimpin kami, untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan juga mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami serahkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dibaca. 1 Tawarik 16 ayatnya ke-29 beginilah sabda Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Berkat Tuhan satu-satu itu, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan hari itulah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertata dalam Kerajaan Kudus. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala penyertaan Roh-Mu yang kudus yang telah membawa kami ke dalam rumah yang kudus ini untuk membangun peribadatan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami sediakan dari rumah, yang kami ambil dari sedikit dari berapa jutaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan yang sedikit ini jika Engkau mengkuduskan, boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang dikerjakannya semua seluruh dalam kehendak-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa yang kurang sempurna yang telah kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu di dalam kehidupan kami, memberi kekuatan mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Maka syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai abadi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari